Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini 19 Januari 2021. Nah, ini video kedua kita untuk hari ini ya. Jika tadi sudah belajar matematika, kali ini belajar bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Nah, ini sudah masuk ke buku Bupena jilid 5C di tema 6. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, ternyata teks eksplanasi ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa di sini bisa jadi fenomena alam, bencana alam, sosial, budaya. Nah, di sini peristiwa itu bisa fenomena, bisa bencana, sosial, ataupun budaya. Nah, peristiwa itu bisa menyangkut ini. Yang penting di dalam teks eksplanasi itu yang disajikan berupa fakta. Fakta itu kejadian sebenarnya. Nah, yang digunakan adalah fakta. Nah, dalam menyampaikan teks eksplanasi, yang perlu kalian ketahui dalam menyampaikan teks eksplanasi, yang pertama yaitu adalah kata kunci. Kata kunci dari teks eksplanasi yang ingin kalian sampaikan. Kata kunci di sini yaitu berupa kata penting. Kata penting dari kejadian yang terjadi. Nah, kalian harus tahu apa kata kuncinya. Terus, untuk mempermudah kalian menyampaikan teks eksplanasi, kalian harus menggunakan kata tanya. Menggunakan kata tanya yang berkaitan dengan teks. Nah, kata tanya di sini untuk melengkapi jawaban-jawaban yang terdapat di dalam teks agar kalian lebih mudah mengembangkannya dalam suatu paragraf. Kata tanya di sini bisa jadi apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu sudah kita bahas sebelumnya, jadi di sini kata tanyanya tidak kita bahas secara rinci. Nah, setelah kita menyampaikan teks eksplanasi tadi, kita dapat membuat ringkasan. Membuat ringkasan dan kesimpulan. Pada teks eksplanasi. Nah, cara kita membuat ringkasan yang pertama dan yang utama itu sama saja dengan yang sebelum-belumnya, yaitu kalian harus membaca teks secara seksama. Nah, kalian harus memahami dulu apa saja isi dari teks tersebut. Setelah kalian membaca teks secara seksama, kalian catat gagasan-gagasan inti atau gagasan-gagasan pokok atau ide pokok. Nah, itu dia. Setiap paragraf kalian harus mencatat ide pokoknya. Nah, yang ketiga, ubah gagasan utama menjadi kalimat efektif.
menggunakan bahasa kalian sendiri agar kalian lebih mudah memahaminya. Tapi ingat, mengubah dengan bahasa sendiri itu tetap menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan, yaitu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian mengubahnya menjadi bahasa kalian sendiri, terus kalian rangkai seluruh kalimat menjadi paragraf baru. Nah, setelah kalian membaca teks secara seksama, kalian catat setiap gagasan ide pokok setiap paragraf, terus kalian ubah gagasan-gagasan tadi menjadi kalimat efektif dengan bahasa kalian sendiri, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian baru kalian rangkai seluruh kalimat kalian tadi menjadi sebuah paragraf baru. Nah, teks eksplanasi ini kalian juga bisa sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan suatu cara mencatat secara kreatif dan efektif. Apabila kalian ingin mencatatnya dalam bentuk peta pikiran, itu sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya tentang teks non-fiksi, tentang sebuah cerita. Nah, teks eksplanasi juga seperti itu. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Nah, di atasnya sekali itu biasanya judul dari peristiwa tersebut. Nah, bentuknya juga beragam, tergantung kalian menyajikannya, mau seperti apa peta pikirannya. Yang terpenting kalian menggunakan penggaris agar lebih rapi. Nah, kita lanjut ya, Nak. Di sini teks media cetak. Media cetak itu adalah sebuah media yang dicetak, bisa berupa koran, majalah, buku. Itu termasuk dalam media cetak. Nah, media cetak itu mengandung berbagai informasi. Apabila dia koran, dia akan menjelaskan sebuah peristiwa atau kejadian nyata. Apabila ia sebuah buku cerita, biasanya itu adalah cerita tidak nyata atau khayalan. Biasanya cerita kalian berupa dongeng dari sebuah khayalan penulisnya. Nah, langkah-langkah untuk dapat menjelaskan isi teks dari media cetak. Yang pertama, kalian harus memperhatikan judul. Kalian tidak boleh membaca majalah yang bukan untuk usia kalian. Setelah kalian memperhatikan judul dari buku, nah kalian membaca isi berita secara seksama. Baca berita secara seksama. Baca teks. Berita di sini bisa cerita atau teks ya. Dibaca secara seksama agar kalian lebih memahaminya. Yang ketiga, kalian cari kata kunci. Kata kunci di sini seperti yang tadi Ibu jelaskan, itu bisa berupa gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama dalam setiap paragraf. Kalian harus cari kata kuncinya. Yang keempat, kalian harus memahami setiap informasi yang disampaikan. Nah, di dalam teks media cetak itu biasanya berisi tentang berita atau informasi yang disajikan. Jadi kalian harus memahaminya setelah kalian memperhatikan judul yang harus dibaca, yang harus sesuai dengan umur kalian. Nah, baru kalian baca secara seksama, kalian cari kata kuncinya atau ide pokoknya, baru kalian pahami informasi yang disajikan setiap paragraf. Setelah itu, baru kalian tulis kembali informasi tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, ternyata media itu bukan hanya media cetak, tapi ada juga media elektronik. Media elektronik di sini biasanya seperti HP, internet, atau bisa juga e-book. Nah, buku elektronik di sini harus disesuaikan juga dengan kalian media elektronik. Kalian tidak boleh membaca secara sembarangan, harus dengan awasan orang tua.
Karena di elektronik itu kata wawasannya akan lebih luas, jadi kalian butuh pendamping. Nah, untuk media elektronik kita bahas sedikit dulu karena kita akan bahas di tema selanjutnya. Di sini kita cukup membahas tentang media cetak dan teks eksplanasi. Ingat, bacaan kalian harus disesuaikan, jangan asal membaca. Dan apabila kalian ingin membaca di elektronik, itu harus dengan pengawasan orang tua. Selamat pagi kelas 5A, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.